Oke, sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Teman-teman bisa mencoba menjawab ya pertanyaannya di kolom chat. Silakan dijawab di kolom chat ya. Apa itu sesuatu yang invisible tetapi penting? Setiap hari kita membutuhkan sesuatu ini. Sesuatu ini invisible, tidak kelihatan, tetapi ini sesuatu yang penting. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Sesuatu yang invisible tapi penting. Ayo coba dijawab di kolom chat. Tebak, apa ini? Sesuatu yang penting, tapi dia nggak kelihatan sih, tapi dia penting. Soalnya kita nggak bisa hidup tanpanya. Oke. Thank you. Ada yang sudah menjawab oksigen ya. Tuhan, benar sekali. Ya teman-teman, pada masa pandemi ini kita mendengar berita bagaimana banyak orang ya yang terserang COVID, kemudian semua pada mencari yang namanya tabung oksigen. Hari-hari biasanya kalau tidak ada masalah, kita mungkin menghirup nafas kita menghirup oksigen. Kita nggak berpikir itu sesuatu yang wow, sesuatu yang spektakuler. Kita merasa ya biasa aja, ya namanya masih hidup ya masih bernafas begitu ya. Tetapi ketika seseorang sudah mengalami sesak nafas, katakanlah misalkan dia terserang COVID, kemudian dia mengalami gangguan pada sistem pernafasannya, kemudian dia membutuhkan tabung oksigen, dia membutuhkan oksigen. Baru kita mungkin menyadari bahwa ternyata oksigen, udara, yang selama ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menghirupnya, kita bisa beroleh nafas hidup. Itu hal yang kelihatan biasa, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan ketika orang kesulitan mendapatkan tabung oksigen, baru menyadari begitu mahal, begitu berharga yang namanya oksigen untuk seseorang bisa hirup, seseorang bisa bernafas ya. Itu adalah oksigen ya, sesuatu yang invisible tapi penting gitu ya, sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana kalau saat teduh? Nah, apakah saat teduh itu sesuatu yang penting? Kalau nggak penting ngapain gue saat teduh? Misalkan begitu, ada yang teman-teman berpikir seperti itu ya. Saat teduh, apakah itu sesuatu yang penting? Apakah gue harus mengambil waktu untuk saat teduh gitu ya? Itu satu pertanyaan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan membagi pembahasan firman Tuhan pada hari ini tentang saat teduh dalam 3 pertanyaan besar ya. Satu outline bahwa yang pertama, pertanyaan pertama itu, apa itu sate? Sate, saat teduh. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan sate, ya saat teduh ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang tidak terlalu terbiasa dengan istilah saat teduh atau tidak terlalu biasa dengan istilah sate, mungkin bertanya-tanya apa itu ya. Lalu mengapa sate itu penting? Kalau nggak penting ngapain gue lakuin gitu ya. Bagaimana caranya kalau kita mau bersaat teduh? Gimana tuh caranya? Nah ini 3 pertanyaan besar yang pertama-tama akan kita gumulkan bersama-sama pada kesempatan sekarang ini. Demikian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 35, saya bacakan buat teman-teman. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke suatu tempat yang sunyi supaya ia dapat menyendiri dan mengambil waktu untuk berdoa di sana. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. What? Apa itu sate? Ya, sate mungkin pikiran bagi banyak orang yang mungkin juga bukan orang percaya ya. Saat teduh, apa itu? Sate, apaan tuh? Yang gua tahu sate kambing, ya, sate ayam ya, sate padang ya, sate kuah kacang atau apa gitu ya. Dan apa itu saat teduh ya? Biasa disingkat sate. Saat teduh adalah saat di mana kita berteduh di dalam hadirat Tuhan. Waktu yang kita ambil secara khusus untuk datang di hadapan Tuhan, berteduh di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita hari-hari ada pergumulan, ada permasalahan, ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kejenuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, berteduh. Karena di dalam Tuhanlah, di dalam hadirat Tuhanlah, kita dapat beroleh damai sejahtera yang sejati. Menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita datang di hadapan Tuhan, kita menikmati hubungan kasih, relasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Dan bukan hanya itu, kita juga belajar untuk mendengarkan kehendak Allah melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Jadi saat teduh itu adalah saat di mana kita mengambil waktu untuk berteduh di hadapan Tuhan, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, sumber damai sejahtera yang sejati, dari semua segala permasalahan, pergumulan kehidupan kita datang di hadapan Tuhan. Dan kita menikmati relasi hubungan yang pribadi, yang personal dengan Tuhan. Dan kita tidak hanya itu, kita juga belajar mengetahui, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan Alkitab. Oke, ini adalah satu survei yang baru-baru ini saja dilakukan ya oleh suatu lembaga survei, Bilangan Research Center. Mereka membagikan kuesioner dan mengajukan beberapa pertanyaan, dan di dalam peserta survei yang kurang lebih 300 anak muda ini ya, usia di bawah 25 tahun, diajukan salah satu pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Berapa kali kamu dalam seminggu bersaat teduh? Berapa kali dalam satu minggu kamu bersaat teduh? Oke, yang pertama dari kelompok yang pertama 50,8% teman-teman yang mengikuti survei itu menjawab saat teduh mereka lebih dari 2 kali seminggu. Ya mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, 5 kali. Jadi lebih dari 50% menjawab lebih dari 2 kali dalam satu minggu untuk bersaat teduh secara teratur. Kelompok yang kedua 32,3% menjawab saat teduh mereka 1-2 kali seminggu. Jadi dalam satu minggu yang 7 hari itu, ya ada 2 hari deh yang mereka bersaat teduh. Dan kelompok yang terakhir yang menjawab, pernah nggak kamu saat teduh? Nggak pernah. Nah itu kurang lebih 16%, 16,8%. Nah kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada teman-teman ya, gimana tuh? Berapa kali kita dalam satu minggu bersaat teduh? Pertanyaan di dalam survei ini tidak ada yang bertanya misalkan, apakah kamu bersaat teduh setiap hari? Tidak. Paling besar kelompok yang menjawab 50% lebih itu adalah mereka bersaat teduh lebih dari 2 kali seminggu. Tapi tidak ada pertanyaan kalau ada nggak tiap hari saat teduh? Nggak ada ya. Jawaban yang paling banyak itu lebih dari 2 kali seminggu saja. Gimana dengan kita? Apakah kita bersaat teduh? Apakah itu sesuatu yang penting? Sesuatu yang harus dilakukan? Atau sesuatu yang justru memang kita rindukan untuk kita bersaat teduh? Mengapa saat teduh itu penting? Why? Pertanyaannya adalah mengapa saat teduh itu penting? Yang pertama, Jesus is our role model. Yesus adalah teladan utama. Jesus is our role model. Yesus adalah teladan utama kita. Dia adalah role model kita. Dan di dalam Markus 1 ayat 35 tadi, kita sudah mendengarkan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Jadi belum kelihatan matahari, mungkin masih subuh ya, masih gelap suasananya. Tetapi Yesus bangun pagi-pagi benar, dia bangun dan pergi keluar, dia pergi mencari tempat yang sunyi untuk dia bisa menyendiri dan berdoa di sana. Tetapi kalau kita baca ya, menariknya ya di dalam konteks Injil Markus, bagian perikop yang kita baca tadi ada dalam satu konteks catatan Injil Markus bahwa sebelumnya Yesus itu pelayanan dengan luar biasa. Pelayanan Yesus begitu padat, ya. Yesus pada hari sebelumnya ia menyembuhkan mertua Petrus. Dan juga banyak orang datang kepada Yesus membawa berbondong-bondong banyak orang yang sakit ini itu. Dan membawa orang yang kerasukan setan, orang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, orang-orang yang menderita banyak sakit penyakit. Lalu mereka membawa berbondong-bondong karena mereka percaya, tahu, dengar bahwa ada Yesus yang datang ke tempat itu, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa, bahkan mengusir roh-roh jahat. Wah, Yesus begitu padat pelayanannya yang begitu sibuk. Bahkan orang yang datang begitu banyak seolah-olah tidak berhenti-henti sampai Yesus melayani hingga larut malam.
Wah, Yesus tentu capek secara fisikal ya. Karena dia memiliki tubuh manusia yang biasa, sama seperti kita. Dia bisa capek, bisa lelah. Tetapi Yesus tidak ngomong, I'm busy, I have no time, I'm so tired, I'm so exhausted. Yesus nggak ngomong, gue terlalu capek. Yesus nggak ngomong, gue terlalu sibuk. Walaupun Yesus begitu sibuk, begitu padat melayani begitu banyak orang sakit, orang yang kerasukan, orang yang datang untuk mencari dia. Yesus tetap mengambil waktu untuk berdoa secara personal. Ia mengandalkan Allah Bapa sebagai sumber kekuatan. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, ia sungguh-sungguh datang ke dalam dunia. Dan dia sungguh-sungguh menjadi seorang manusia yang sejati. Dan di dalam tubuh manusia yang bisa lelah, yang bisa capek, ia datang kepada Bapa, berdoa, mengambil waktu secara khusus. Tidak mau diganggu orang-orang lain. Dia mengambil waktu secara khusus, secara spesial. Dia mengambil waktu untuk berteduh, mencari Allah Bapa dan berdoa, mendapatkan kekuatan yang baru. Karena dia mau menunjukkan bahwa dia mengandalkan Allah Bapa. Dia tidak berkata, I'm too busy. Aku terlalu sibuk. Gua gak ada waktu untuk doa. Enggak. Yesus di dalam semua kesibukan dan keletihannya, ia tetap mengambil waktu untuk berdoa. Jesus is our role model. Yesus menunjukkan kepada kita prioritas waktu dan tempat yang khusus. Yesus bangun pagi benar, hari masih gelap. Orang-orang masih belum sibuk beraktivitas. Dia sengaja mengambil waktu itu dan dia mencari tempat yang khusus di mana ia tidak diganggu orang. Dia dapat secara personal, secara pribadi, menyendiri di tempat yang sunyi. Secara khusus dia berdoa. Dia bisa datang di hadapan Allah Bapa secara khusus personal. Nah, kata di dalam Injil Markus tadi dicatatkan dalam terjemahan LAI, terjemahan baru diterjemahkan tempat yang sunyi. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, penulis Injil Markus menggunakan kata eremos. Eremos itu apa? Eremos itu tempat yang bebas dari gangguan. Tempat yang tenang, tempat yang teduh, tempat yang sunyi, yang tidak diganggu, tidak banyak orang lalu lalang, tidak banyak distraksi, tidak banyak gangguan. Tempat yang tenang. Supaya orang itu bisa datang berdoa, bebas dari gangguan. Tetapi uniknya adalah dalam waktu Koko mempersiapkan firman Tuhan ini ya, ketika mempersiapkan khotbah, Koko memperhatikan bahwa penulis Injil Markus dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu menggunakan kata eremos itu berulang kali. Contoh misalkan. Di ayat yang keempat, Markus 1 ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Nah, padang gurun itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata eremos. Kata yang sama yang dipakai di kata tempat yang sunyi di ayat 35 yang kita baca tadi. Dan bukan hanya itu. Tempat lain di mana juga muncul, misalkan ketika Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis oleh Roh Kudus. Dikatakan misalkan di pasal 1 ayat yang ke-12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia, Yesus, ke padang gurun. Nah, kata padang gurun di sini juga menggunakan kata yang sama, eremos. Jadi menarik sekali ya teman-teman, bahwa kata yang diterjemahkan sebagai tempat yang sunyi itu juga di sebelum-sebelumnya di dalam Markus dicatatkan sebagai kata yang sama yang merujuk kepada padang gurun. Ya, padang gurun. Hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID yang luar biasa. Dan begitu banyak orang mengalami kesulitan, permasalahan ya. Dan mungkin pada hari-hari ini mungkin juga di antara kita merasa jenuh, kita merasa lelah dengan pandemi, kita merasa banyak permasalahan, tidak ada jalan keluar, kita merasa overwhelmed, so messy, kita capek, banyak problem. Dan
Seolah-olah memang ini ada semacam masa-masa di padang gurun. Bukankah orang-orang Israel dulu ketika keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun? Tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman, tempat yang siang hari terik panasnya luar biasa, begitu menyakitkan. Begitu sulit ketika malam hari begitu dingin. Tetapi di dalam suasana yang begitu tidak menyenangkan, suasana yang tidak nyaman, tempat yang tidak enak, padang gurun. Ya, padang gurun tidak enak, berbahaya, banyak bahaya, dan sangat tidak nyaman. Tetapi bangsa Israel punya Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka sekalipun mereka berjalan di padang gurun. Tuhan memeliharakan mereka, memberikan mereka makan roti mana, memberikan mereka tiang awan dan tiang api sebagai lambang kehadiran Tuhan, menyertai, membimbing mereka, memeliharakan mereka di tempat yang begitu tidak menyenangkan, di tempat yang begitu sulit dan bahkan berbahaya. Mungkin hari-hari ini kita merasa seperti di dalam masa padang gurun ya, memasuki situasi, mengalami segala sesuatu yang kelihatan ambiar, kelihatan susah, dan kelihatan kita capek dan kita lelah dengan semuanya. Belum lagi keluarga kita yang mungkin ada yang terkena COVID atau kita sendiri yang kena COVID. Belum lagi kita ditinggal oleh anggota keluarga atau kenalan atau sahabat yang mungkin sampai meninggal karena COVID. Situasi yang sangat tidak mudah. Tetapi justru saat-saat yang sulit seperti ini, jangan menjauh dari Tuhan. Mari, yuk kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa, di dalam saat teduh kita. Sebab di dalam doa saat teduh kita, kita dapat menjumpai kehadiran Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Menjumpai hadirat Allah dan menikmati relasi kasih dengan Tuhan. Dunia begitu banyak persoalan, problem. Tetapi kita tidak perlu kehilangan kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dengan saat teduh, dengan kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati, kita mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Sekalipun situasi sekeliling kita tidak mudah, berbahaya, tetapi Tuhan menyertai kita, memberi kita damai yang melampaui segala kekhawatiran, memberi kita sukacita yang sejati, karena kita punya Tuhan Yesus. Guys, lanjutannya di ayat 36 sampai 39, Markus 1 mencatat seperti ini. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jadi mungkin Yesus memang bangun lebih awal ya, tentu dia bangun lebih awal, dia pergi untuk menyendiri, dia mengambil waktu untuk berdoa. Murid-murid juga mungkin belakangan bangunnya. Waktu mereka bangun baru sadar, Yesus kemana ya? Kemudian dicarilah. Mereka mencoba mencari Yesus kemana-mana dan akhirnya menjumpai, menyusul Yesus. Waktu ketemu sama Yesus, mereka ngomong murid-muridnya, semua orang mencari engkau, kemana saja engkau Tuhan? Tetapi Yesus langsung menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus itu begitu padat pelayanannya, luar biasa, begitu sibuk pelayanan, begitu sibuk melayani orang-orang yang datang mencari dia. Dan pertanyaannya, mengapa saat itu penting? Karena it's essential for growing and bearing fruit spiritually. Saat teduh adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang tidak bisa digantikan, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, kita perlukan. Kita butuh saat teduh untuk supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah secara rohani. Kalau engkau dan saya ingin bertumbuh secara rohani, kita tidak bisa mengabaikan atau menganggap remeh saat teduh. Karena saat itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang mendasari pertumbuhan rohani kita dan pelayanan.
Ya, kita tidak bisa hanya cuma melakukan aktivitas pelayanannya satu dengan yang lain. Oh, kita sibuk dengan aktivitas pelayanan A, sibuk dengan aktivitas pelayanan B. Tidak. Yesus menjadi role model kita dan Yesus menunjukkan bahwa walaupun kita mengalami kesibukan ini dan itu, kita tidak bisa mengabaikan atau menganggap remeh saat teduh atau doa. Saat teduh menjadi bagian yang esensial. Kita perlu bersaat teduh untuk bisa bertumbuh secara sehat, untuk bisa berbuah secara rohani. Mungkin kita dengar, karakter tentang buah roh ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan ya. Nggak gua banget kayaknya gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian merasa nggak gua banget. Gua nggak sabar, gua nggak murah hati, gua egois, gua nggak peduli gitu ya, misalkan begitu ya. Gimana bisa memiliki buah roh dalam kehidupan kita? Gimana bisa memiliki karakter yang semakin hari serupa dengan Yesus? Tidak bisa tidak. Kita butuh yang namanya untuk saat teduh. Karena dalam saat teduh itu kita menjumpai hadirat Tuhan. Kita di dalam saat teduh itu menikmati cinta kasih yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam saat teduh itu kita belajar memahami kehendak Tuhan dan mau untuk menaatinya. Kita tahu kehendak Tuhan melalui mana? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca dan renungkan. Itu sesuatu yang sangat esensial, tidak bisa digantikan. Sesuatu yang mendasar. Fondasi dari seluruh pertumbuhan rohani, perjalanan kita sebagai murid Yesus, dan pelayanan kita sebagai orang-orang percaya. Semua didasarkan melalui saat teduh. Pentingnya, sangat penting. Ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana saat teduh itu kok? Ya, mungkin ada di antara kita yang masih belum pernah saat teduh. Apaan sih saat teduh? Apaan sih saatnya? Gimana caranya? Oke, yang pertama adalah siapin waktu dan tempat secara khusus. Ya, jadi kita dalam kondisi keadaan kita, ke rumah kita tahu waktu yang paling baik untuk kita untuk bersaat teduh, untuk kita berdoa supaya tidak diganggu atau terdistraksi dengan berbagai macam gangguan ya. Cari waktu yang khusus, cari tempat yang khusus supaya kita bisa berdoa dengan tenang, dengan teduh, kita tidak banyak gangguan, tidak banyak distraksi ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya nyiapin waktu dan tempat, tapi kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita ya. Hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita tahu, aware lah bahwa mungkin ketika kita saat teduh misalkan mau pakai Alkitab di handphone, muncul notifikasi, muncul notif ini itu, notif IG lah, notif TikTok lah, ini itu, ada yang WA atau ada yang lain, ada reminder apa, ini itu ya. Itu menjadi distraksi, menjadi gangguan, membuat kita nggak fokus. Karena dalam saat teduh kita butuh untuk fokus sama Tuhan. Ya, jadi kita tinggalkan sementara waktu untuk gadget kita, smartphone kita, ambil waktu secara khusus untuk memfokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan, ya. Jadi jangan terlalu banyak gangguan distraksi. Dan tentu kita butuh Alkitab. Kenapa lebih direkomendasikan pakai Alkitab fisik ya, misalnya Alkitab cetak, misalkan seperti ini ya. Kita kalau baca Alkitab yang cetak itu, printed gitu ya, nggak akan muncul tuh notif IG, nggak akan muncul tuh notif TikTok atau notif apaan gitu ya. Tapi kalau kita pakai Alkitab fisik ini, kita bisa fokuskan supaya kita tahu smartphone kita bisa banyak distraksi, bisa banyak ini itu. Nah, supaya kita fokuskan dengan apa? Kita ambil waktu untuk pakai Alkitab secara fisik ya, Alkitab cetak, kita berteduh di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar cari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bible and God. Saat teduh adalah saat di mana kita berteduh di hadapan Tuhan dan kita butuh firman-Nya. Karena melalui firman-Nya kita bisa menangkap, bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini kurang lebih ya bagaimana kita bersaat teduh. Ambil waktu, tempat yang secara khusus, kita khususkan untuk Tuhan. Kita mau bersaat teduh, mau doa, datang di hadapan Tuhan. Fokuskan hati pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Seperti itu.
Nah, saya akan tutup dengan satu kutipan dari Martin Luther ya. Martin Luther adalah bapak reformator gereja ya. Dan Martin Luther berkata seperti ini. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa itu tidak lebih mungkin, artinya mustahil. Tidak lebih mungkin daripada hidup tanpa bernafas. Engkau dan saya hari ini masih hidup karena engkau dan saya bernafas. Guys, kita ini bernafas loh. Pada detik ini, kita bernafas, kita menghirup nafas kehidupan, kita hidup. Begitu juga kata Martin Luther. Kalau orang mau jadi orang Kristen, dia tidak bisa tidak berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita tidak bisa hidup tanpa bernafas. Demikian juga ketika kita mau mencari seorang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Menjadi murid Yesus tidak mungkin tanpa berdoa. Karena itu seperti di awal tadi, oksigen itu invisible, tapi begitu penting. Nafas kehidupan itu begitu penting. Tidak kelihatan tapi penting sekali untuk kita bisa hidup. Sebagai orang percaya pun kita bisa menjalani kehidupan, menjalani perjalanan, menjadi murid Yesus. Kita tidak bisa tanpa doa. Kita perlu bersaat teduh, kita perlu berdoa, berteduh di hadirat Tuhan, menikmati relasi cinta kasih Tuhan yang sudah Dia buktikan di atas kayu salib bagi setiap kita. Yesus mati buat engkau dan saya. Yesus mati berkorban untuk pengampunan dosa, menanggung penderitaan yang begitu berat, menanggung semua dosa-dosa kita dan hukumannya, supaya engkau dan saya bisa beroleh pengampunan dosa, supaya engkau dan saya bisa beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang seperti ini, yang mengasihi kita, kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk bersaat teduh tiap hari. Minta Tuhan tolong. Mungkin kita malas, mungkin kita beralasan, I'm so busy. Tapi kita lihat tadi, Jesus is our role model. Dia tidak berkata, aku sibuk. Tetapi marilah kita datang. Mencari Tuhan di dalam saat teduh hari demi hari. Saat teduh memang tidak kelihatan orang banyak. Orang-orang tidak akan melihat, oh kita saat teduh atau kagak. Kecuali misalkan ada yang secara khusus nanya, kamu udah saat teduh belum? Mungkin kita jawab, sudah atau belum. Tapi pada umumnya saat teduh nggak ada orang lihat gitu loh. It's invisible gitu ya. Sesuatu yang personally hari demi hari yang seseorang lakukan bersama Tuhan. Namun saat teduh itu adalah dasar yang tidak tergantikan. It's essential. Dasar yang tidak tergantikan untuk kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagai murid Tuhan Yesus. Di mana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus, bisa punya buah roh. Dasar yang tidak tergantikan itu, berakar, bertumbuh, berbuah sebagai murid Yesus, adalah melalui kita bersaat teduh, melalui kita berdoa, datang di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mendapatkan kekuatan kembali melalui cinta kasih Tuhan yang sempurna bagi kita, menguatkan kita, memberikan keteduhan, ketenangan, damai sejati buat kita, untuk kita juga belajar firman Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan menaati kehendak Tuhan dalam hidup kita.